Terjebak satu malam yang indah. Bab 049. Ernia berbicara panjang lebar, yang tanpa dia sadari ada Kebara di belakangnya. Ernia mas dadanya yang terasa sesak. Lantas membuangnya kasar, menghilangkan sebah yang menghimpit di dadanya. Dulu aku bertahan dengannya, meski dengan kebencian ibu mertua. Sebab dia masih ingin mempertahankanku. Tapi, hanya sebab kesalahan yang aku tak pernah dengan sengaja melakukannya. Dan itu, pure memang bukan kesengajaan. Dia tak memberiku ruang untuk menjelaskannya sama sekali. Iya, aku sadar itu kesalahan fatal. Mungkin, andai aku ada di posisinya, aku juga akan murka. Tapi, ocehnya tak berhenti. Kenapa harus mengatakan kata haram itu? Aku benci, Mas. Benci kata itu. Aku pikir, aku akan menikah sekali seumur hidupku. Aku pikir, dialah satu-satunya pria yang dengan tulus datang dan Tuhan kirim untuk kebahagiaanku. Tapi, 3 tahun kami berjuang. Aku menyimpan semua cemoohan dan cacian dari orang terdekatnya. Demi dia, demi cinta yang aku butuhkan darinya. Tapi semudah itu dia berkata, cerai. Emosi Ernia meluap-luap. Entah apa yang membuatnya bisa mengungkapkan itu semua. Hal yang selama ini dia simpan rapi dalam hatinya. Tapi di hadapan awan, dia beberkan segalanya. Dan yang paling aku sesalkan adalah, selama proses itu berlangsung, tak sekalipun dia datang, hanya sekedar bertanya, kenapa semua itu bisa terjadi. Dan membiarkan aku menjelaskan semuanya. Agar dia tahu, aku bukanlah pengkhianat seperti yang dia katakan. Kalimat Ernia melemah, seiring embun sebening kristal kembali luruh dan membasahi wajahnya. Bagiku, tak ada yang serba kebetulan, Mas. Semua telah Tuhan atur. Meski mungkin kami bersama selama 3 tahun. Tapi, dia memang bukan jodohku. Sebab, kami memang dipertemukan hanya untuk singgah dan kemudian berpisah. Helaan nafas Ernia begitu panjang. Seolah beban yang selama ini berat di pundaknya luruh dan menghilang begitu saja. Setelah semua yang memenuhi sesaknya hatinya keluar dari bibir mungilnya. Aku akan bertahan selama dia mempertahankanku. Tapi, ketika dia melepaskanku, saat itu aku akan terbang jauh. Dan jangan berharap aku akan kembali. Sebab burung yang terkurung dalam sangkar saja bertahan selagi dia disayang dan diterima dengan baik. Tapi, ketika sangkar terbuka, dan pemiliknya membiarkan burung itu lepas dan tak berniat mencarinya, selamanya, dia tak akan menemukan lagi burung itu. Atau bisa jadi, burung itu telah menjadi milik orang lain, yang telah berhasil menemukannya, dengan kenyamanan yang dia suguhkan. Ernia masih mengungkapkan rasa hatinya. Aku minta maaf, untuk semua kejadian itu, Mas. Demi Tuhan, aku sama sekali tidak tahu. Dan, terima kasih sudah menjelaskan semuanya ke Mas Riko. Pantas saja, waktu itu dia sempat bertanya padaku. Mungkin ingin memastikan, jika pengakuan Mas Awan denganku sama atau tidak. Aku bersyukur bisa lepas darinya. Meski luka itu masih menganga hingga kini, akunya sekali lagi. Kejadian apa yang sebetulnya sampai membuat kalian sampai berpisah, Ernia tersentak, saat tiba-tiba kakek Bara merangkul bahunya. Dan mengeluarkan pertanyaan itu. Ernia menutup rapat kedua matanya, seraya menggigit bibirnya lembut. Kesalahan yang tidak pantas untuk diceritakan, Kek. Tapi kami mengakui jika kami salah. Sebab itu memang bukanlah sebuah kesengajaan. Antara aku, Gladys, Ernia, juga mantan suami Ernia sudah saling memahami. Kalau itu semua pure ketidaksengajaan.
Awan gegas menjelaskan, sebab tahu. Ernia tak ingin aib itu diketahui sang kakek. Kakek Bara menghela nafasnya panjang. Seraya menatap lurus ke arah teras rumah. Dia tahu, ada rahasia yang sedang mereka sembunyikan darinya. Tapi, mungkin belum saatnya dia mendesak antara Ernia dan Awan untuk saling bercerita. Jadi, dia memilih diam dan menunggu waktu untuk bertanya secara pribadi pada Ernia nanti. Baiklah. Apa masih ada yang ingin kalian bicarakan? 1 jam lagi pesawat akan terbang, ujar Kek Bara. Sebentar, Kek. Awan sekali lagi menyodorkan ponselnya ke Ernia. Hubungi papanya Kinan. Pamit baik-baik, katakan jika kamu ingin bersama keluargamu dulu, untuk sementara waktu. Setelah itu, buka blokirnya. Aku yakin, kamu lebih bijak dan dewasa dari yang aku kira, ujarnya, seraya menata lekat wajah Ernia. Ernia dengan malas mengambil ponsel Awan. Dia menatap layar ponsel itu, sontak tersenyum. Saat melihat ada fotonya bersama Gladys menjadi wallpaper di ponsel itu. Biar aku pakai ponselku sendiri deh, Mas. Nih, ucap Ernia seraya menyerahkan ponsel Awan. Lantas berjalan menyingkir dari Awan dan sang kakek. Aku telepon Mas Riko dulu, sebentar. Iya, jangan lama-lama. Ernia mengacungkan jempolnya, seraya duduk lantai di teras rumah Awan. Dia menggulir layar ponselnya. Setelah beberapa saat, dia fokus meletakkan ponselnya di wajah hingga ke telinganya. Assalamualaikum, Mas, sapanya, saat panggilannya tersambung. Waalaikumsalam. Apa kamu berubah pikiran? Sahut Riko cepat. Ernia tersenyum samer, lantas menghela nafasnya panjang. Tatapannya lurus, ke kolam ikan hias yang ada di depannya. Melihat ikan yang berwarna-warni, berenang dengan indahnya. Mas, aku cuma mau pamit. Mungkin kamu akan lama tidak bisa bertemu dengan Kinan. Sebab, aku akan ikut kakekku, akunya, tak menggubris pertanyaan dari Riko. Apa? Ngapain? Kalau aku kangen sama kalian, gimana? Protes Riko. Bola mata Ernia berputar, mendengar kata, kangen, dari Riko. Telepon saja. Tapi, Kinan sedang tidur sekarang. Jadi maaf nggak bisa lihat Kinan sekarang, sahut Ernia. Kapan kamu berangkat? Aku antar ke bandara, ya. Ini udah mau berangkat, Mas. Nggak usah repot-repot. Aku diantar sopir Mas Awan. Ernia berkata seraya menatap Awan, yang menatapnya lekat dengan sorot mata yang teduh. Ada kelegaan dalam hati Awan. Setelah mendengar pengakuan Ernia, yang begitu kokoh dengan pendiriannya. Iya, Ernia memang keras kepala, tapi dia tahu hal mana yang harus dia tekan untuk dia pertahankan. Awan, kenapa harus dia? Kenapa nggak minta antar aku saja? Dia kakak iparku. Kenapa memang? Kamu cemburu, Mas? Goda Ernia. Terdengar Riko mendengus kesal. Tunggu aku, biar aku yang antar. Tut, tut, tut. Panggilan itu terputus begitu saja. Ernia menaikkan kedua alisnya, seraya mengedikkan bahunya. Lantas berdiri dan berjalan menuju mobil yang telah Awan siapkan. Untuk mengantar kepergian keluarga mendiang istrinya itu. Ponsel Awan berdering-dering. Pria itu mengerutkan keningnya. Saat terlihat nama Riko di ponselnya, dia lantas menyambungkan panggilan itu. Awan, tolong tahan dulu, jangan izinkan mereka berangkat dulu. Aku ingin bertemu Kinan sama Ernia dulu, ucap Riko dari balik ponsel. Sayangnya mereka sudah siap di mobil semuanya, Ram. Sebab pesawat memang akan berangkat 1 jam lagi.
Mereka akan tertinggal pesawat jika harus menunggumu, bukan? Sanggah Awan. Itu lebih baik. Ernia tidak boleh pergi, Wan. Urusanku belum selesai dengannya. Awan mendesak Kaser, sebab tak tahu harus menjelaskan apa pada lawan bicaranya itu. Pria itu melirik arloji di tangannya. Lantas menghela nafasnya panjang. Ram, lebih baik kamu tunggu di bandara saja. Sebab kalau harus menunggu kamu, mereka sungguh akan terlambat. Tidak, suruh mereka menunggu. Tegas Riko. Cek, jangan keras kepala. Sifat keras kepalamu itu yang sangat Ernia benci. Astaga. Kumohon mengertilah, ikuti kataku. Tunggu di bandara, ucap Awan tak kalah tegas. Lantas, menutup panggilan tanpa menunggu jawaban dari Riko. Pria itu tak ikut mengantarkan keluarga kakek Bara ke bandara. Sebab dia sudah ada janji dengan rekan yang akan datang berkunjung sore ini. Boleh peluk Kinan sebentar? Pintanya, saat wanita itu hendak masuk ke mobil. Boleh, sebentar. Ernia mengambil bayinya, dan menyerahkan pada Awan. Pria itu menyapai pipi bayi gembul nan menggemaskan itu. Titip cium buat mama kamu ya, Ki. Hati Awan berbisik pada bayi yang terlelap itu. Abis nanti kalau diciurnin terus, Kak, protes Linda, yang berdiri berkacak pinggang di samping kendaraan roda duanya. Awan terkekeh, seraya menyerahkan kembali bayi itu ke sang ibu. Berat sekali rasanya Awan melepaskan kedua makhluk itu. Hatinya terasa tercubit-cubit, saat kaki Ernia mulai masuk ke dalam mobil itu. Wanita itu kembali menoleh, saat Awan kembali memanggil namanya. Lantas menaikkan kedua alisnya, dan menjawab, iya, kenapa lagi, Mas? Awan menarik nafasnya dalam-dalam, lantas mengembuskannya cepat. Sementara, Ernia menunggu dengan harap-harap cemas. Apa yang hendak kakak iparnya itu katakan padanya? Kenapa, Mas? Tanyanya sekali lagi. Sebab melihat Awan yang tampak gamang dan bimbang. Awan menatap kedua bola mata Ernia lekat, dengan nafas yang tercekat di tenggorokan. Ernia mengerutkan keningnya. Hingga klakson motor Linda berbunyi, tin, tin, dan mengagetkan Awan. Hingga pria itu berjingkrak. Mau peluk kamu, Ernia? Boleh, kan? Hati Awan berkata lirih. Seraya memejamkan matanya rapat. Tangannya refleks mengurut dada, sebab kaget bukan main. Ernia terkikik melihat reaksi Awan. Lantas tanpa sadar menepuk bahu kakak iparnya itu. Dan semakin membuat pria itu tersentak. Mas Awan mau ngomong apa? Bingung begitu. Ernia kembali bertanya. Awan, kami akan tertinggal pesawat kalau kamu gugup begitu. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, cepatlah, celetuk Nenek Clara. Awan mengusap tengkuknya salah tingkah. Enggak kok, kabarin kalau sudah sampai. Ya. Sering-sering telpon, atau kalau aku telpon angkat ya. Ernia tersenyum, lantas mengangguk pasti. Oke, kami pergi dulu ya, Mas. Assalamualaikum. Tap, tap, tap. Brak, pintu mobil tertutup. Dan saat roda kendaraan itu mulai menggelinding, ada yang seakan hilang dari sisinya. Ada sesuatu yang seolah menjauh. Hampa, dan kosong yang membuat ruang hatinya semakin terasa sepi dan sunyi. Pria itu sampai keluar gerbang, hanya demi memastikan kendaraan itu berlalu dan akhirnya tak lagi terlihat. Yuk, susul. Kalau belum rela melepaskan, goda Linda, yang berada di atas kendaraan. Roda duanya, tepat di belakangnya. Awan tersenyum samer, mendengar sepupu Ernia itu. Suka sekali dia menggodanya. Andai saja laki-laki, sudah dia tinju lengannya.
Sementara Linda hanya terkekeh melihat rona wajah pria tampan yang baginya tak bisa mengalahkan ketampanan Reno di hatinya. Tetap saja, Reno yang terbaik baginya. Kamu itu sudah sana susul. Nitip peluk buat mamanya Kinania. Awan dengan tersipu berkata itu pada Linda. Sapanya enggak. Aku nanti mau nyium Mbak Ernia soalnya. Nanti aku sampaikan. Kalau itu titipan dari Mas Awan, gimana? Ah, gadis itu pandai sekali menggoda pria yang hatinya sedang teremas nyeri sebab harus merelakan pujaannya menjauh darinya. Sok tahu sekali apa yang sedang Awan pikirkan. Tapi kesemuanya benar dan tidak meleset. Shoot, bak. Benar saja, Awan akhirnya melayangkan tinju ke lengan gadis itu. Dan membuat Linda kian terbahak melihat rona wajah Awan yang sangat terlihat tersipu. Hingga akhirnya Linda memutar gas kendaraannya setelah menyalakan mesinnya. Baik, Mas. Nanti aku sapa Mbak Ernia yang lama. Mas Awan bayangin aja, iya. Hahaha. Pria tampan itu menggeleng lemah, menahan senyumannya. Nafasnya terhela dengan panjang. Lega, juga resah. Tapi, dia yakin suatu saat akan ada celah yang menyatukan hati mereka. Baru saja Awan melangkahkan kakinya menuju teras. Klakson kendaraan Riko terdengar di tepi jalan. Awan mencebik kesal menatap pria yang berada di balik kemudi. Aku sudah katakan padamu, bukan? Tunggu saja di bandara. Mereka sudah pergi, Ram. Seru Awan sedikit kesal. Riko memukul gagang setir. Lantas kembali menginjak pedal gas lebih dalam. Sial, kenapa kamu nggak bilang dari kemarin kalau mau pergi sih, Ya ampun. Dari dulu selalu bikin resah begini. Aku tuh sayang banget sama kamu. Ernia, kumohon jangan pergi. Buka kembali hatimu untukku, bisik hati Riko bermonolog. Ini semua gara-gara Mama. Kalau saja Mama mau sedikit saja mau terima Ernia. Selamanya Ernia nggak akan pergi dari hidupku. Astagfirullah. Ernia, aku sungguh minta maaf padamu, sayang. Pria itu terus saja menggerutu dalam hati. Seraya sesekali memukul kuat gagang setir yang dia kendalikan. 2 hari dia terus ribut dengan sang ibu. Iya, Nanti kini memang menyesal telah mengabaikan sosok Ernia. Bahkan kerap menyakiti perasaannya. Tapi, dia pikir masih ada Rossana. Yang dia pikir juga akan melahirkan bayi Riko. Sudahlah, Ram. Kalau Ernia menolakmu, ya biarkan saja. Masih ada anak. Dia juga akan punya anak dari kamu, kan? Ark. Berapa kali aku katakan sih, Ma. Itu bukan bayiku. Astagfirullah. Mama bisa nggak, tidak usah melibatkan wanita itu. Muak sekali aku mendengar namanya. Apanya yang diragukan sih, Riko? Anak itu dokter. Justru sebab dia dokter, Ma. Dia bisa melakukan apapun demi keinginannya. Sudahlah, kalau Mama memang kekeh dengan itu semua. Minta dia untuk melakukan tes DNA secara jujur. Aku mau pulang. Setelah itu, Riko semakin resah. Apalagi Ernia memang secara tegas menolaknya mentah-mentah. Sungguh, dia masih menyimpan rasa itu untuk Ernia. Tapi, keegoisan hatinya membuatnya semakin keras kepala. Ditambah lagi cekokan dari sang ibu yang selalu mampu membuatnya kembali oleng dan lupa akan cintanya.